Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hafiz ya Syafi Allah ya Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنيل المأمول والمقصود لنيل السلامة والنجاح لنيل البركة والكرامة والسلامة على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين. فهمه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخاصة بلاء كورونا كوفيد-19 من قريتنا هذه من بلدتنا هذه من باتم قريتنا هذه. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذريتنا وسلم أصدقائنا وأحبائنا. اللهم يسر 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 لنا ولا تعسرنا يسر لنا كل عسير. سهلنا سهلنا يا الله سهلنا يا الله بسر الفاتحة وبكرامتها وببركتها وبمنافعها وبفضائلها آمين يا رب. Yang saya muliakan sahibul majlis, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin, Bapak Haji Syahrir, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Dimudahkan urusan dunia akhiratnya oleh Allah, amin. Diberikan keberkahan keluarganya, amin. Pak Haji, Ibu ada? Oh ada, oh saya nggak berani doakan yang lain. Mudah-mudahan diberikan keberkahan keturunan, amin ya rabbal alamin. Akunal fadil sahibul fadilah Kiai Haji DRS Zainuddin Adnan, Imamu Masjidil saya lupa bulan Jabal Arafah Nagoya, hafizahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak RW, Bapak RT yang hadir di majelis ini, ada Pak RW? Berhalangan. Saya itu ngaji di mana-mana asal nanya RW pasti laporannya berhalangan. RT ada Pak? Pak RT ada yang datang di sini? Saya doakan RT yang hadir di majelis ini panjang umur, amin. Jauh dari musibah apapun bentuknya. Saya doakan RT yang hadir di sini istrinya Bu RT melahirkan tiap tahun. Bu RT ada? Bu, diberikan uang rezeki oleh Allah itu nikmat atau rahmat? Ibu-ibu, uang itu nikmat, rahmat atau musibah? Uang piti keceknya orang awak. Dapat uang itu nikmat atau musibah? Bisa beli mobil baru tahun ini nikmat atau musibah? Kenapa ibu membingungkan saya ceramah di sini? Pak Haji sebelah kanan, bisa beli mobil ganti baru nikmat atau ujian atau musibah? Nikmat. Diberikan Allah anak itu musibah atau nikmat?
nikmat. Cuman betapa banyak ibu-ibu yang dibela-belain nolak supaya tak punya anak, padahal anak itu ini Isra Mi'raj nak bahasa nak pula. Yang saya muliakan berikutnya, hadirin yang mulia Bapak Ibu majelis peringatan. Biasanya ada spanduknya, tak ada spanduk di belakang. Bingung pula awak nak sampaikan apa tema malam ini. Apa tema kita buat? Suka-suka saya aja lah buat ini. Masalahnya di WA Bunda tidak ngasih apa tema yang dibahas. Pokoknya Isra Mi'raj saja. Hadirin majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Saya doakan melalui keberkahan majelis yang di mana majelis diagungkan nama Rasulullah, disebut kisah kehidupan Rasulullah, maka Allah akan berikan rahmat, Allah turunkan nuzulus sakinah, nuzulul rahmah, nuzulul maghfirah, ampunan turun, rahmat turun, semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya doakan di tengah-tengah wabah corona ini semua jamaah di sini dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang menakutkan ini di akhir ini. Dan mudah-mudahan Batam dijaga oleh Allah, Indonesia secara umum dan kaum muslimin dimanapun penjuru belahan dunia ini dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ceramah di sini berapa jam? Saya kali pertama ini diundang dari Masjid Al-Amin ini, makanya saya tanya dulu Pak Ketua, berapa jam ceramah di sini? Suka-suka saya. Baik, Bapak Ibu yang mulia, lihtisaril awqat, supaya waktunya maksimal dan ada ilmu yang bisa kita bawa pulang, ada doa yang dikabulkan, ada manfaat yang kita rasakan selepas pengajian ini. Maka ada 5 item, 5 faidah, 5 hal, khamsatu khisal yang bisa kita ambil dari kisah atau al-hadisah, peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ibu-ibu? Ngaji sama saya itu ringan-ringan aja, yang penting paham, kemudian mampu mengamalkan. Yang pertama, ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal Isra, bagaimana keadaan Rasulullah sebelum diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa yang agung ini. Jadi ini mukaddimah dulu. Biasanya mukaddimah saya itu 1 jam, nanti intinya baru 2 jam. Ibu tahan tak tahan, duduklah di sana. 3 jam kita buat. Baik, yang pertama, seperti apa keadaan Nabi sebelum diperjalankan oleh Allah? Wattafaqa al-mu'arrikhun, para ulama ahli sejarah sepakat. Wa kana ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala siddatil alami wal khuzni. Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam kondisi sedang merasakan kepedihan, al-alam wal khuzni, ala siddatil khuzni, Nabi dalam kondisi sedih yang luar biasa. Ala siddatil khuzni, bukan hanya sekedar sedih, tetapi benar-benar sedih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sana kasratus sumti. Nabi di waktu-waktu tersebut banyak diam. Nabi lebih banyak diam. Nabi bersedih yang luar biasa sedihnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat kesedihan itu bukan hanya yang kita merasakan sebagai umat Nabi. Nabi pun sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau, kehidupan beliau antara kesenangan dan kesedihan mungkin lebih banyak sedihnya dibanding ringannya, maka lebih banyak beratnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ini kita kok khawatir, sedih, menyikapi ada lockdown dan sebagainya, jangan terlalu dibawa ke pikiran, tetapi santai. Nabi dulu juga pernah diuji oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa yang membuat beliau sedih. Yang salah itu kalau ibu sedih kemudian buat status di Facebook,
Kemudian tiap pagi dia buat status galau, boring, udah suami, gaji kecil, lockdown lagi kota Batam, panjang cerita. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengambil bagaimana pelajaran dari Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi kekasih Allah, Khatamul Anbiya, sebaik-baik manusia, ahsanul khalqi wal khuluq. Allah uji dengan kesedihan. Pertama, bimauti ammihi, dengan kematian pamannya Abu Talib. Summa biwafati Khadijah bintu Khuwailid al-Kubra radhiyallahu an. Pertama sebab kematian pamannya, kemudian disusul kematian wanita satu-satunya perempuan yang paling dicintai oleh Nabi, bemper dakwah Nabi, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sedih Pak, Nabi ditinggal, wafat istri beliau, Nabi sedih, siddatul husni, bukan pura-pura sedih. Kalau bapak gimana Pak? Serius nih, sebelah kiri dulu. Umpamanya Allah uji ibu meninggal dunia duluan nih, istri jalan duluan, kira-kira bapak sedih atau tidak? Serius ini. Jadi saya serius bertanya, saya ingin mengetahui sejauh manakah kualitas bapak-bapak di sini. Kalau ibu yang di belakang itu, di antara istri bapak ada yang meninggal duluan, kira-kira bapak sedih atau tidak? Supaya semakin jelas pengajian saya arahnya kemana. Bapak sedih atau tidak? Halo, sebelah kanan. Mohon maaf, sebelah kanan kayaknya udah banyak yang duda nih misalnya. Yang masih produksi itu yang sebelah kiri. Fitratul insaniyahnya, maka seorang laki-laki yang meninggal oleh istrinya pasti sedih. Dan kesedihan ini berlarut-larut. Sulitnya Nabi melupakan Khadijah, ibunda soleha, yang menjadi tugasan ibu-ibu di sini mencari pertanyaan kenapa ketika Khadijah wafat Nabi ala siddatil husni begitu merasa kehilangan yang luar biasa. Dan ini tugas ibu-ibu, supaya nanti kalau suatu saat ibu meninggal, suaminya begitu benar-benar kehilangan atas kepergian ibunda ketika mendahului suami. Ibu tahu kenapa Rasul merasa kehilangan dengan kepergian Khadijah? Apa sebabnya ibu-ibu? Halo, kenapa Rasulullah kehilangan? Satu, karena baiknya Khadijah, karena solehahnya Khadijah, besarnya pengorbanan Khadijah. Belum ada perempuan di muka bumi ini yang bisa menandingi kesolehan Khadijah, Bapak Ibu. Idza tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menikahi Khadijah, maka hari pertama satu rumah Nabi dengan Khadijah. Wa qalat, Khadijah berkata begini kepada Rasul, ya Muhammad, belum jadi Nabi waktu itu, ya Muhammad, setelah engkau nikahi aku maka aku adalah budak perempuanmu. Setelah engkau nikahi aku ini ya Muhammad, hartaku, kekayaanku, rumah yang besar ini, 1/4 tanah kota Mekah, ribuan onta, sekarang ini adalah semua menjadi milikmu ya Muhammad. Belum yang lain Bapak Ibu. Bapak pernah waktu nikahin istri dulu pertama kali, pengantin baru, istri bilang begitu, Bang, dulu waktu sebelum abang nikahin adik, motor yang sudah lunas itu motor adik, sekarang milik abang. Rumah itu masih jalan separuh Bang, itu sekarang juga milik abang. Bang, perhiasan adik dari waktu muda adik kerja sekarang itu semua milik abang. Pernah Pak? Ada yang punya istri seperti itu? Ada waktu pengantin baru ibu-ibu istrinya dulu bilang begitu? Ibu-ibu juga waktu dinikahin suami bilang begitu ada?
tunjuk jari, saya pengen kenal seperti apa ibu-ibunya. Yang ada mah kebalik, bang, ternyata abang nipu adik ya. Macam mana nipu? Dulu abang waktu pertama kali datang ke rumah bapak bawa mobil, rupanya rental satu. Katanya rumah itu rumah abang sendiri, rupanya masih ngontrak. Rupanya kena prank dia, Pak. Ibu tahu prank yang lagi viral di YouTube itu? Pura-pura serius, ternyata bohongan. Jadi itu prank namanya. Jadi kalau ada ibu yang perempuan digituin sama suaminya, berarti dia kena prank. Kasihan sekali ibu. Di awal-awal dakwah, bagaimana tantangan dakwah begitu berat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb. Nabi di luar menghadapi tantangan dakwah yang begitu berat. Di luar panas, asal masuk rumah cuacanya menjadi dingin. Nabi merasakan kesejukan karena pandainya Khadijah mendinginkan suasana. Di luar tantangan dakwah, dicaci orang, dimaki orang, ditimpuk kotoran hewan, Nabi dizalimi. Masuk rumah, Nabi kembali pulih, Nabi kembali segar. Kenapa? Khadijah perempuan yang pandai menenteramkan jiwa suami. Sama dengan istri kita, Pak. Halo Pak Haji, supaya semakin jelas pengajian saya ini, Pak Haji. Kita mah kebalik, di luar dingin, masuk rumah panas. Betul nggak, Pak? Betul apa tidak? Betul ibu-ibu? Ada yang masih seperti itu? Kalau ada, tunjuk jari, maju ke depan, saya rukyah sekarang. Makanya ketika Nabi SAW ditinggal wafat Khadijah, maka Nabi ala siddatil khuzni, Nabi sangat begitu berduka. Nabi bersedih. Kenapa? Saking tingginya dan luhurnya dan saking mulianya Khadijah, begitu kuatnya rasa kehilangan yang ada pada diri Nabi SAW. Al-Imam Az-Zuhri dalam kitab Dalail An-Nubuwah, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, Al-Imam Az-Zuhri pernah menghitung berapa hartanya Sayyidah Khadijah yang dihabiskan oleh Nabi untuk dakwah beliau. Kurang lebih 40 miliar, Pak. Itu yang cash, dinar. Kalau dikonversikan ke rupiah, 40 miliar. Imam Az-Zuhri. Ada bapak-bapak yang pernah dikasih istrinya 40 miliar, Pak? Pernah, Pak? Udahlah, nggak usah 40 miliar, 40 juta aja, Pak. Pikir-pikir dulu, Pak Ji, ya. Nah inilah makanya, kalau Rasulullah itu sedih, maka wajar. Pengorbanan Khadijah, maka inilah sebab kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghampiri kekasihnya, bagaimana supaya Rasul ini pulih kembali rasa kesedihannya. Ini pertama, asbabul isra. Awal pertama kenapa Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'yidan wa ta'bidan. Allah ingin menguatkan keimanan Nabi, mempersiapkan diri Nabi untuk menghadapi tantangan yang lebih dahsyat lagi. Nah, baru kemudian masuk fase di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang pertama, Bapak Ibu? Nabi sukses di dalam dakwah selalu dikelilingi istri beliau yang ianya adalah perempuan-perempuan yang soleha. Artinya dakwah seorang Nabi sukses karena di belakang juga di faktor pendukungnya ada seorang Khadijah, perempuan yang banyak berkorban, perempuan yang soleha. Artinya apa? Pelajaran yang pertama, Bapak semuanya, kalau kita ingin sukses, an-najahu fi kulli amrin, apapun urusan mau dunia akhirat, pastikan orang rumah kita, istri kita adalah perempuan yang soleha. Sepakat nggak Pak Haji? Bapak sepakat nggak? Serius ini saya tanya, Bapak sepakat apa tidak? Perempuan solehah menentukan kesuksesan seorang suami. Sepakat apa tidak?
Kalau bapak bilang tidak sepakat, saya pulang. Udah serius ini. Pokoknya sepakat tak sepakat, kita sepakat. Faktor menentukan kesuksesan kita itu adalah istri yang solehah. Contoh, ada seorang laki-laki, dia asal sholat ke masjid, habis diajak musyawarah sama ketua DKM, belum selesai itu udah begini, dan izin. Rupanya udah dapat WA, bang, kalau tak pulang nanti tidur di luar. Bang, kalau tak segera pulang tidur di luar, hamba Allah ini ketakutan, dan izin panggilan darurat. Ada lagi, kalau diajak ngaji itu selalu banyak alasan. Majelis, istri saya lagi tak mau ditinggalkan, istri lagi sakit perut, dia buat alasan, padahal istri sehat. Karena apa? Dia takut sama istrinya. Maka Nabi SAW diberikan anugerah oleh Allah, pendamping hidup adalah wanita-wanita yang solehah. Pertanyaannya, Ustaz, kalau begitu, kalau istri saya belum solehah, solusinya apa Ustaz? Ganti istri apa atau diperbaiki? Kira-kira gimana Pak Ji? Kalau yang di rumah itu belum solehah, solusinya apa? Ganti istri atau memperbaiki istri? Saya ingin tahu bapak-bapak di sini, kalau ada yang berani jawab ganti istri, kayaknya pulang tak selamat itu. Saya nggak jamin itu. Tidur di luar ya Pak Ji? Subhanallah. Baik, satu item sudah kita selesaikan. Ahwalun Nabi qabla al-Isra. Seperti apa keadaan Nabi sebelum Isra? Baik, kita ambil pelajaran yang kedua, al-i'tibarus tsani, pelajaran yang kedua. Dari rentetan puzzle, potongan-potongan sejarah Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi SAW. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Di dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj Al-Imam Ad-Dardiri dan beberapa kitab yang lain yang kami nukilkan, ada beberapa riwayat yang berbeda. Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat yang masyhur, Nabi sedang berada di Masjidil Haram. Beliau sedang duduk beristirahat dekat dengan Hijir Ismail. Yang pernah haji umrah pasti tahu Hijir Ismail. Wajah Jibril, terus kemudian datang malaikat Jibril, wa ma'ahu malakun akhar, bersama dengan Jibril ada satu lagi malaikat. Di riwayat yang lain disebutkan malaikat ini namanya malaikat Mikail. Di riwayat yang lain lam yamsum ismuhu. Di riwayat yang lain malaikat ini tidak disebutkan namanya, tetapi riwayat yang lain disebutkan ini adalah malaikat Mikail. Nabi dipegang oleh Jibril, kedua tangan beliau kemudian dibaringkan dalam kondisi terlentak. Nah, inilah yang dikatakan hadisatu syakki sadrin Nabi, al-akhir, peristiwa di mana Nabi terakhir kali mengalami pembedahan dada, Pak. Syakkus sadri. Jadi dada Nabi dibedah, dan ini bukan maknawiyah tetapi al-hakikiyah, memang benar-benar dibedah dan ada bekasnya. Sayyidina Anas dalam kitab Syama'il mengatakan bahwa belum melihat benar-benar bekas daripada dada Nabi yang dibelah itu, dari atas begini sampai di atasnya pusar, Pak. Dari sini sampai ke atasnya pusar sedikit. Jadi melintang ke atas, dibedah oleh malaikat Jibril. Nah, kalau sekarang itu sesar. Ibu kalau sulit bahasa saya bedah itu apa? Kalau sekarang itu sesar. Kalau perempuan hamil itu dikeluarkan bayinya. Kalau Nabi disesar dadanya, dikeluarkan hatinya. Dicuci bima'i Zamzam. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Nabi dicuci hatinya dengan air Zamzam. Kemudian summa imtala'at, dipenuhkan di dada beliau al-hikmah, as-sabru wal yakin wal iman, semua bentuk kebaikan, sifat-sifat yang mulia, maka ditanamkan semua, dimasukkan di dada Nabi, kemudian dikembalikan oleh malaikat Jibril, terus ditutup kembali. Saya tidak perlu bercerita tentang kisah secara lengkapnya, tapi di sini ada hikmatul kisah. Ma yursidu au tursidu min hadil kisah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini?
Nabi SAW dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, disucikan, diganti sifat-sifat yang kotor, dikeluarkan semua, diganti dengan as-sifatul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka dalam ilmu tazkiyah, para ulama tasawuf mengatakan ini adalah peristiwa yang disebut tazkiyatun nafas, pensucian di jiwa. Artinya orang yang ingin menghadap Allah, Nabi di perjalankan Isra Mi'raj akan menerima perintah yang mulia menghadap Allah langsung, maka Nabi disucikan. Kenapa? Karena Nabi akan menghadap zat yang maha suci. Artinya umat Nabi ketika ingin sampai kepada hadrah Allah, keridhaan Allah, maka sering-seringlah mensucikan Berarti yang kedua, ahamiyatul litazkiyatin nafs, pentingnya mensucikan diri. Ini pelajaran yang kedua. Isra Mi'raj, Nabi akan ketemu Allah. Nabi disucikan terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Berarti keberadaan malaikat Jibril wasithah, perantara, media yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mensucikan Nabi SAW. Maka ulama tasawuf mengatakan malaikat Jibril ini mursidun lin Nabi, maka posisinya adalah mursid bagi Nabi SAW. Jadi Nabi itu muridnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Nabi kalau seandainya Allah menghendaki, langsung Allah sucikan, itu tidak sulit bagi Allah. Tetapi harus kenapa? Sunnatullahnya, syariatnya tetap berlaku. Malaikat Jibril yang datang mensucikan, malaikat Jibril yang mentarbiyah, malaikat Jibril yang memberikan kebaikan di dada Nabi SAW. Artinya umat Nabi kalau mau selamat sampai ke hadirat Allah, maka jangan sampai tak punya guru, sebagaimana Nabi selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Jadi kalau begini nyari guru hukumnya wajib. Sepakat apa tidak ibu-ibu? Ibu setuju apa tidak? Sarujuk apa mboten? Lah ini kayaknya orang nggak ada orang jawab kok. Jadi pelajaran yang kedua, ahammiyatul isbatil murjisidi fi hayatil mu'min, pentingnya menetapkan keberadaan guru di dalam kehidupan kita. Wa qala Abul Hamid Al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin, kami nukilkan perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 3. Beliau mengatakan man la syaikha fi dini fasyaitanu syaikhullah, barang siapa dalam urusan agamanya, dalam urusan suluk ruhaninya, dan dia tidak menggunakan guru seorang mursyid, maka setan akan menjadikan guru di dalam kehidupannya. Ini bukan hadis, ini lebih masyhur dinisbatan pada perkataan ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sangat dhaif. Tetapi hal ini, walaupun ini dhaif, para ulama tetap menjadikan hujjah bagaimana mencari keselamatan dunia sampai akhirat. Man la syaikha fi dinihi, barang siapa yang tidak mengambil guru dalam agamanya, maka fasyaitanu huwa saikhullah, maka setan akan memposisikan dirinya menjadi guru kita. Maksudnya apa? Aksaruhum, mayoritas mereka akan jatuh tergelincir di dalam kesesatan. Jadi ini real, Pak. Apa yang disampaikan Abul Hamid Imam Ghazali rahmatullah ini adalah real. Kita ambil contoh, belajar baca Quran aja. Karena di dalam syariat ini ada ilmu yang aplikatif at-tatbiqiyah, ada ilmu yang bisa dipahami dengan kasbiyah an-nadhariyah, dengan pikiran, tetapi ada ilmu yang dia harus dengan at-tatbiqiyah, dengan praktek. Dan ini memang tidak boleh tidak, harus dengan guru, labudda. Contoh baca Quran bi qawaidit tajwidiyah. Tajwid itu nggak bisa dihafal, tajwid nggak bisa dipelajari hanya dengan lewat buku. Tanya ke beliau, Kiai Zainuddin Adnan, hukum mat sukun ketemu ini, huruf hijaiyah non mati sukun,
bacaan mat seberapa panjangnya, idharnya bagaimana, ikhfanya, ini nggak bisa direka-reka Pak. Sampai harus talaki musafahah dengan seorang guru, itu baru ilmu